Rasakanlah kita bersatu, wujudkan semua mimpi-mimpi. Negeri ini takkan menyerah, kibarkan selalu merah putihnya. Rasakanlah kita bersatu, wujudkan semua mimpi-mimpi. Negeri ini takkan menyerah, kibarkan selalu merah putihnya. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net. Senang sekali saya Gina Oktaviana kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Budaya Produksi RRI Cirebon. Dan tentunya kita sering mendengar ya, jika segala sesuatu yang berawal dari hobi kemudian menjadi passion kita, sepertinya ini akan memudahkan kita dalam menggapai apa yang menjadi impian kita. Nah, salah satu bukti nyata nih tentang impian yang terwujud ini, kita akan persembahkan malam hari ini, di mana untuk obrolan budaya kali ini kami akan membahas tentang From Jaipong to USA. Wis, keren ya.
Pendengar dan pemirsa RRI Net, di awal tadi kita telah menyaksikan tarian Jaipong yang mana ada pembedanya di sini ya. Jika biasanya Jaipong diiringi oleh musik tradisional, tapi kali ini tadi yang sudah Anda saksikan ya, ada sebuah kolaborasi antara band dan juga musik tradisional. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mengetahui lebih dalam mengenai kolaborasi yang tadi, kita langsung aja kenalan yuk sama penarinya langsung. Ini dia Rina Maurina Nur Amalia atau akrabnya kita sapa Miss Maurin. Selamat malam Miss Maurin. Selamat malam. Lincah sekali tadi gerakannya Miss Maurin. Nah, kita kenalan dulu Miss Maurin sama pemirsa dan pendengar RRI Net nih ya. Miss Maurin ini asli Cirebon? Saya lahir di Cirebon. Kalau dibilang aslinya mungkin lebih bagusnya asli Indonesia ya, karena orang tua campur sih, bukan Cirebon asli. Oke, lahirnya berarti lahirnya di Cirebon, besar di Cirebon. Oke, kemudian bisa pergi ke Amerika dan sekarang balik lagi ke Cirebon. Rasanya gimana? Ada yang berbeda dari tempat masa kecil Miss Maurin lahir ini? Pasti ya, pasti banget gitu loh. Perbedaannya yang pasti lebih crowded. Oh iya? Iya, dulu sih kayaknya nggak ada macet, sekarang macet gitu. Terus perasaan dulu tuh jalanan semua lebar-lebar, kok sekarang kok sempit-sempit ya? Makin sempit ya? Iya, apa mungkin sayanya yang melebar? Oke, tahun berapa itu Miss meninggalkan Cirebon ke Amerika? Ke Amerika itu tahun 2000, awal tahun 2000. 2000 berarti di sini masih lengang ya, nggak crowded sekarang ya? Iya, benar. Oke, awal mulanya Miss Maurin bisa suka sama tari dan khususnya tari tradisional itu bagaimana Miss? Dasarnya dari kecil emang senang nari ya, agak-agak narsis gitu. So sama orang tua tuh dimasukin ke kelas tari Sanggar Intan Sari tuh di situ sampai kemarin habis mampir ke situ. Iya. Iya, nah dari situ sering ikut lomba nari juga, tapi nggak pernah mau kalau disuruh pentas. Karena kan dulu kan kita gimana ya, lebih namanya anak-anak muda ya, lebih senang tarian. Kalau untuk pentas tuh senangnya tuh tarian-tarian yang more international. Gitu. Tapi berarti di Sanggar itu khusus tarian tradisional dulu? Khusus tarian tradisional, specialty-nya tuh di ini tarian Sunda Cirebon. Oke, jadi memang tarian tradisional yang pertama kali Miss Maurin kuasain itu tarian Jaipong. Tarian Jaipong. Tari Jaipong, tari Dewi gitu. Oke, walaupun disekolahkan istilahnya begitu ya Miss ya, di Sanggar Tari Tradisional, tapi Miss Maurin sendiri lebih prefer yang mana? Lebih suka yang mana? Tradisional atau modern gitu? Dua-duanya sebenarnya suka, tapi karena sejak domisili di Amerika itu ya, orang Amerika itu lebih appreciate culture gitulah, kebudayaan. Terus jadi sayanya jadi bangga gitu loh. Oh, orang luar lebih menghargai kebudayaan kita gitu loh. Jadi ya kayaknya untuk sekarang ini kalau dibilang lebih prefer yang mana, nggak ada ya, karena kan berbeda ya tarian internasional sama tradisional. Kalau tradisional kan lebih unik gitu. Kalau internasional orang bisa semua, tapi kalau tradisional gitu kan nggak semua orang bisa. Nah itu awalnya gimana Miss bisa pergi ke Amerika itu? Awalnya itu cuma mau jalan-jalan. Oh gitu. Iya, ada mau bonusnya jalan-jalan. ya. Mau jalan-jalan, udah gitu kebetulan sama teman diajakin, kita jalan-jalan yuk ke embassy gitu loh, ke embassy Indonesia. Di situ ada parade cherry blossom, karena setiap spring itu ada parade cherry blossom di sana. Gitu. Nah, saat itu tuh saya kira sudah paradenya, ternyata latihan untuk parade gitu. Nah, saat itu tuh guru si pelatih narinya ini butuh penari. Udah gitu ya, udahlah pikirkan jiwa narsis, iya meronta-ronta. Mau ikut nari gitu. Udah gitu pas udah latihan si guru ini
suka gitu, hei kamu bakatnya bagus ya bla bla bla, ada gitu dari Cherry Blossom gitu diajak ke Bahamas travel gitu. Wah, rezeki banget itu ya Miss ya. Iya. Pasti kan maksudnya itu nggak ada di pikiran sebelumnya. Iya nggak ya, Miss disangka-sangka. ya? Niatnya jalan-jalan tapi ada Iya. tawaran itu, gayung bersambut ya Miss ya. Iya makanya jadinya nyangkut di sana nggak pulang-pulang. Malah betah ya di Iya. sana ya. Nah, dari sekian banyak tarian yang Miss Maureen pelajarin, apa sih yang paling Maureen banget nih? Gitu. Anything yang energetic. Saya bukannya kurang suka gimana ya, karena mungkin dari kecil saya pecicilan kali ya. Jadi kalau disuruh nari yang klasikal gitu, kayak klasikal Jawa gitu, nggak sabar gitu. Suka sih suka, tapinya kurang menjiwai gitu kayaknya. Gitu. Harusnya energi kayak Iya tadi kayak tarian Betawi ya, tarian Jaipong apalagi gitu loh. Terus tari topeng, kalau tari topeng kan agak-agak energik gitu kan. Tari Bali yang energik aja. Tadi kan Miss Maureen sempat cerita kalau misalnya di sana tuh lebih appreciate sama yang namanya culture dan segala macam ya Miss ya. Tapi ketika Miss Maureen mulai mengajar di sana itu langsung muridnya orang-orang Amerika atau belum. Jadi gini, awal kan sempat travel tuh dari pihak embassy. Setelah itu saya sempat vakum tuh beberapa tahun karena punya anak. Karena punya anak jadi sempat vakum. Nah, mulai lagi tuh tahun 2008. Tahun 2008 iseng-iseng nyumbang ini di acara 17 Agustusan gitu loh. Saat itu nyumbang tari Jaipong. Dan bajunya juga niat jahit sendiri. Rajin iya, ya. soalnya kan nggak tahu ya mau beli di mana gitu loh. Akhirnya kan jahit sendiri, kreasi sendiri gitu loh. Pas kebetulan ibu dubesnya tuh suka. Setelah selesai pentas ibu dubesnya tuh nyamperin gitu, saya suka sekali tariannya gitu. Ini saya ada acara kebesaran di embassy. Kamu ini ya nyumbang ya katanya gitu. Ya hayu aja gitu. Saya sangat senang iya, ya. Nah dari situ jadi banyak orang-orang Indonesia tuh yang suka gitu. Wah ini orang kok bisa ya nari gitu. Akhirnya minta tolong dong ajarin anak saya gitu. Nah dari yang muridnya tadinya 9 sampai 75 orang. Sekarang 75 orang? 75 orang. Wow, iya. Keren. Itu bukan cuman orang Indonesia yang tinggal di sana tapi campur. Oke. Iya. Respon mereka seperti apa Miss? Respon dari kalau orang Indonesia, maksudnya ada pembeda gak sih antara orang Indonesia sama orang Amerika asli untuk antusiasnya dalam belajar tari Jaipong gitu? Iya pasti banget bedanya ya, soalnya kan kalau orang Indonesia kan walaupun murid-murid saya itu kebanyakan murid-murid yang mix orang tuanya gitu loh. Ibunya orang Indonesia, bapaknya orang Amerika gitu loh. Tapi kan mereka kan sudah diperkenalkan mungkin ya dari orang tuanya yang orang Indonesia gitu. Kalau orang asli Amerikanya tuh kan nggak pernah gitu loh, nggak tahu. Jadi kalau kita pentas gitu mereka tuh suka nanti nanya gitu loh, boleh nggak saya gabung. Jadi mereka pikir tuh tarian Indonesia tuh hanya khusus untuk orang Indonesia gitu kan. Tujuannya kan kita kan memperkenalkan kebudayaan Indonesia ya, jadi kita harus welcome gitu loh. Lebih antusias mana Miss? Kalau Miss Antusiasnya lebih antusias orang Amerika. Oh gitu ya. On time, kalau latihan on time, dibilang latihan jam 9 datang, sebelum jam 9 datang. Iya. Iya. Dan di sana Miss Maureen ngajar Jaipong aja atau ada tarian lain? Nasional. Semua tarian daerah. Oke, berarti emang Miss Maureen sendiri basicnya semua memang tari bisa senang, ya? Iya, suka nari. Oke, keren. Sekarang ada 75 murid? 75 murid. Iya. Oke. Oke deh, pemirsa RRI Net, keren banget ini Miss Maureen ya, banyak sekali pengalaman yang bisa di-share. Nanti kita akan kembali lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Miss Maureen ya, tetap di Obrolan Budaya. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten.
RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Memperkenalkan budaya asli Indonesia kepada dunia bisa dilakukan dengan berbagai cara. Nah, salah satunya melalui pementasan tari tradisional di luar negeri. Masih membahas From Jaipong to USA bersama Gina dan juga Miss Maureen. Miss Maureen, kita kembali lagi. Iya. Tadi udah ngobrol awal mula Miss Maureen pergi ke USA ya, terus awalnya cuman liburan doang. Ternyata ada yang tertarik dengan performa Miss di sana ya kan. Sampai sekarang udah punya 75 murid, Miss. Iya. Waduh, benar-benar nih ya. Keren sekali. Nah, tapi ada berbagai macam negara di dunia ini, Miss. Apa karena memang nyangkut aja nih di Amerika atau mungkin Miss Maureen punya impian ke negara lainnya? Impian awalnya sih bukan untuk luar daerah ya, selain untuk visit jalan-jalan. Awal karirnya itu kan dari aerobik gitu. Saya itu saat itu tuh ikut sering lomba-lomba aerobik gitu dan sering juga dapat juara-juara. Nah, idola saya itu namanya Madonna. Bukan Madonna penyanyi ya. Ini namanya Madonna Grimes, juara gimnastik aerobik nomor 1 dari Amerika gitu loh. Pengen sih orang yang mengidolakan ya. Jadi stay aja kali ya di Amerika, maksudnya tuh stay di Amerika untuk memperdalam aerobiknya, malah nyangkutnya ke kebudayaannya. Iya, tadi sempat juga cerita Miss Maureen bahwa di awal pas pentas itu jahit baju sendiri. Iya. Itu kan maksudnya di negara orang ya. Iya. Kendalanya pasti beda dong. Beda banget. Gimana tuh Miss proses bikin baju dan lain sebagainya sampai bikin sendiri gitu, jadi sendiri? Saat itu kan saya kan nggak tahu di mana cari bahan gitu ya. Kan, Ada kayak gitu ya. Soalnya kan bahannya kan saya tuh saya tuh senang banget sama batik Megamendung. Jadi itu di mana ya cari batik kan susah gitu loh. Dan saat itu tuh nggak kepikiran untuk import dari Indonesia karena nggak tahu mau ngirimnya pakai apa gitu. Belum ada just tip ya? Belum ada JNE ya belum ada just tip juga gitu. Iya akhirnya ya bahannya cari karena kan sekarang ini kan baju-baju tari Jaipong itu udah kayak dikolaborasi dengan Betawi ya. Jadi saat itu saya cari bahan yang ada kayak Chinese itunya ornament kayak gitu. Jadi kan agak masuk ke Betawi. Betawi kan ada pengaruh dari Chinese juga. Jadi ya mulainya dari situ sampai akhirnya saya tahu bagaimana cara mesen gitu dari Indonesia. Jadi saya bikin desain dari Indonesia, kirim ke tukang jahit di sini, terus dikirim. Gitu. Berarti basic skillnya bukan cuma nari dong Miss Maureen ini ya, ada desain juga ya kan? Iya, ya nggak tahu ya, cuma senang gambar-gambar. Oke, di sana setelah kemudian ditawari oleh kedutaan ya berarti ya Miss ya? Iya. Kemana aja tuh untuk mempromosikan Jaipong ini, tari tradisional Indonesia ini, Miss Maureen singgah di kota mana aja di Amerika? Di Amerikanya sendiri ke Ohio, terus Florida, New York. Cuman di East Coast aja sih, belum pernah ke West Coast ya karena pas sayanya udah begitu banyak yang suka sama tarian ini, jadi akhirnya ya udah bikin sanggar sendiri gitu, bikin sanggar sendiri, akhirnya ya pentas-pentas sendiri. Oke, sekarang berarti udah ada sanggar? Udah ada studio sendiri. Keren, iya. Yang paling berkesan pas ke kota mana Miss di sana? Yang paling berkesan itu Florida karena ada festival gitu, ada parade. Parade apa itu Miss? Parade kayak parade bunga tapi pesertanya itu kayak dari negara-negara lain jadi memperkenalkan kebudayaan mereka gitu. Sama aja dengan Cherry Blossom sebenarnya. Oke. Nah, di antara banyak kota yang Miss Maureen singgahi, paling banyak warga Indonesia, orang Indonesia mana ya yang paling tinggal di sana paling banyak di kota mana Miss? Untuk East Coast sendiri kebanyakan di New York, New Jersey. Tapi kalau West Coast itu Seattle, LA. Oke. Yang paling banyak ininya apa? Yang tertarik untuk ikut Jaipong di negara mana tuh Miss? Di kota mana?
Oh, kok nggak ada specialty sih ya? Oh, nggak ada ya? Cuman ada beberapa, saya kenal beberapa sanggar yang lumayan besar. Itu ada di New York satu, dan juga salah satu yang spesial untuk Bali itu ada di California. Tapi ada ini loh, ada khusus Cirebon di LA. Serius? Ada gamelan Cirebon, ada Oke. penarinya juga, ada penarinya semua bule. Oh, keren. Pemain gamelannya pun bule. Khusus untuk Khusus untuk Cirebon. Oke. Cirebon aja. Keren, keren. Mereka belajar tari topeng apa gitu. Nah, Miss, kalau Jaipong kan maksudnya vibes-nya beda ya dengan harus ada elemen musik yang lain gitu, yang Jaipong banget gitu. Nah, cara ngedapetin itu di Amerika bagaimana ya, Miss? Dari YouTube. Tetap ya sekarang ya. Tetap. Tapi pernah nggak sih Miss Maureen coba berkolaborasi sama musisi tradisional di Cirebon gitu? Oh, sama Cirebonnya sendiri belum ya, cuman sama Bali gitu pernah bahkan kita pernah bikin konser di Kennedy Center. Kennedy Center itu salah satu gedung untuk pementasan yang bergengsi di Washington DC. Di situ kita kolaborasi dengan silat. Oh. Iya, jaipongan. Kita ada jaipong sama tari Sumatera, tari lilin, itu kita kolaborasi dengan silat. Jadi memang banyak, bukan cuma Jaipong aja ya, Miss ya. Iya, Semua tari tradisional semua tari, Indonesia diajarkan. Yang paling menarik untuk mereka apa? Biasanya yang paling mereka favoritin tari apa sih, Miss? Pastinya itu Bali karena pakaiannya ya, dan tari saman. Tari saman itu mereka lebih mudah untuk ngikutin tari saman daripada tari Bali. Serius? Tapi, tari saman kan maksudnya harus berkelompok nggak sih, Miss? Iya, tapi mereka tuh kayaknya tuh fun gitu loh, karena Oke. saya tuh pernah lagi pentas, sound systemnya mati tengah jalan. Jadi kan daripada kosong, akhirnya saya interaksi dengan penonton, ngajarin tari saman dadakan. Bisa gitu. Iya, nari saman dadakan terus nari kecak. Yang kecak itu kan mereka kan fun gitu loh. Iya. Jadi diajarin kayak gitu. Oh iya, jadi bisa pakai cara apa aja ya, Miss? Buat Iya, yang penting diisi selama mereka itu lagi benerin sound systemnya, yang penting ada acara di situ, nggak mati. Itu kan dadakan ya, Miss. Terus ngejelasin ke mereka, hey people, ini tarian sama nih. Ya, berarti kan maksudnya Miss Maureen juga harus menjelaskan itu dari mana, gerakannya seperti apa, begitu, Iya, Miss? nanti jadi caranya tuh kayak, ayo dikumpulin, saya mau ngajarin ini nih tari saman nih. Soalnya kan saat itu pas kebetulan saya mementasin tari saman juga. Jadi ini siapa yang mau belajar maju ke depan gitu. Nah, terus diajarin. Oh gitu. Tapi langsung ini ya, maksudnya mereka langsung tertarik, langsung Iya, mau karena gitu ya? karena susah kan tari saman itu. Dari yang pertamanya slow terus cepat udah gitu kan nggak ada musiknya bikin pakai mukul-mukul badan sendiri, itu mereka tuh kayaknya tertarik banget gitu. Karena di Amerika sendiri ada tarian namanya step. Step itu yang tapi di stamp kayak gitu. Terus main kayak model kayak tari saman tapinya lebih ke hip hop gitu. Mungkin mereka juga ngeliatnya Jadi mikirnya kayak gitu, mirip sama. nih, gitu kali ya. Iya. Oke. Nah sekarang nih Miss, tarian apa aja yang Miss Maureen tampilkan di sana? Maksudnya ketika ada show, ada festival, biasanya Miss Maureen paling sering menampilkan apa? Tergantung permintaan sih. Tergantung permintaannya, iya. Kadang-kadang mereka kepengennya pementasan kali ini Bali dong gitu, keluarin Bali dong, atau jaipongnya dong, jaipong. Soalnya kalau jaipong itu saya selalu masukin ngibing, jadi interaksi. Pokoknya kayak setiap pementasan kalau kitanya interaksi dengan penonton itu penonton lebih tertarik gitu loh, apalagi penonton-penonton yang notabene-nya orang Amerikanya gitu. Jadi mereka merasa di recognize gitu. Total berapa tarian tradisional Miss yang Miss Maureen kuasai berarti? Berapa ya? Banyak sih. Seluruh Indonesia kali ya? Iya kan, kita namanya memperkenalkan kebudayaan kan gak cuma satu tok gitu. Jadi biar orang tahu Indonesia itu kaya akan kebudayaan tariannya, pakaiannya gitu. Jadi ada perbedaan gitu di setiap di setiap islandnya, di setiap pulaunya. Seru gak sih Miss tinggal di Amerika? Seru sih. Seru. Ajak Seru. dong. Cuman lonely karena jauh dari keluarga. Oh iya. Jadi maksudnya Miss Maureen ini struggle-nya kayak apa sih ya? Gina pengen tahu deh di sana di Amerika apa yang Miss Maureen ini hadapi setiap harinya, atau mungkin dari awal Miss Maureen ke sana meniti karir lah istilahnya begitu ya.
Apa yang Miss Maureen hadapi? Makanan. Oh iya, beda ya. Beda. Udah gitu kan kita kan kadang-kadang kangen pengen makan jengkol, nyarinya di mana susah gitu. Terus kan kayak ya banyak makanan-makanan atau bumbu-bumbu masak tuh yang kita nggak bisa cari di sana, jadi kita substitute gitu. Kayak misalnya dulu ya, sekarang sih udah ada kemiri. Mau cari kemiri tuh susah, akhirnya disubstitute pakai pecan apa namanya, nuts itu, kacang, pakai gitu. Jadi lebih yang mirip-mirip dikit. Iya, lebih ke makanan ya Miss ya? Iya, makanannya. Apa yang bikin senengnya apa, bikin happy-nya apa Miss di sana? Maksudnya kan Miss Maureen tadi bilang jauh dari keluarga itu kan yang bikin sedih, kangen rumah ya kan? Iya, kangen rumah, kangen Tapi keluarga. senengnya apa? Sampai sejauh ini berarti udah dari tahun 2000 kan ya Miss? Iya. Senengnya dolarnya sih. Iya ya. Ya kan? Iya. Terus temen, maksudnya jadi punya banyak teman ya Miss di Iya, sana? jadi teman-teman di sana jadi keluarga. Kayak salah satunya saya ada teman bawa temen impor temen dari Amerika ke sini. Jadi mau Gina ajak ngobrol, tapi takutnya Gina Inggrisnya kurang bagus. Cerbonan aja, Oh, nggak gitu? apa-apa. Nanti Oh, dia jadi bisa? ngomongnya Spanish. Oh gitu. Jadi berarti selain ngajarin tari, Miss Maureen juga secara nggak langsung ngajarin bahasa sini nggak sih Miss? Ada mereka yang mau tahu Penasaran kayak gitu teman ya? saya bawa sekarang ini Lacey, dia itu segala macam mau tahu itu apa itu, ini apa bahasa Indonesianya gitu. Apa cara pronunciationnya bagaimana? Karena kan kalau di Spanish itu kan alfabetnya hampir sama ya dengan alfabet kita gitu, cara pronunciationnya. Jadi buat dia itu mudah untuk ngomongnya gitu. Oke. Kalau untuk stay lagi di Cirebon atau Miss Maureen emang udah pilih di Amerika aja lah gitu? Untuk sekarang ini masih milih di Amerika karena anak-anak di sana. Jadi biar anak-anak punya hidup sendiri-sendiri dulu, nanti pensiun kali ya pulang lagi ke sini. Berarti Miss Maureen juga nikah sama orang Amerika juga? Sekarang ya. Oh, okay. Sebelumnya enggak. Oke. Jadi anak-anak di sana udah ada keluarga sendiri berarti di sana ya Miss ya. Enggak lonely lagi ya? Enggak lonely lagi. Tapi tetap sih, tetap kan masih ibu di sini ya, ibu di sini. Jadi ya masih tetap kangen apa? Jamblang. Tetap kangen jamblang. Kangen jamblang, kangen empal gentong. Sampai belajar cara resep-resep empal gentong bikin sendiri gitu. Tapi saya bilang ini harusnya namanya empal gentong, tapi karena nggak dimasak di gentong, masaknya di panci, jadi namanya saya ganti empal panci. Dan berarti teman-teman Miss Maureen udah pada nyobain empal panci itu ya? Iya, itu apalagi ini nih. Suka nginep di rumah, iya. Saya sering masak gitu. Makanya dia mau ikut tuh ke Indonesia. Saya mau ikut sama kamu ke Indonesia, mau ngerasain masakan Indonesia yang asli kayak apa gitu loh. Enakan mana sama masakan kamu, katanya gitu. Dan udah tahu jawabannya sekarang? Katanya masih enak masakan kamu. Oh gitu, siap. Biar diajak lagi maksudnya biar kali ya. diajak lagi, biar nyobain yang lain yang belum dicobain ya. Oke deh, pemirsa RRI Net dan mendengar RRI Net, kita akan kembali lagi tetap di obrolan budaya. rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Pendengar dan pemirsa RRI Net, tanggal 29 April diperingati sebagai Hari Tari Sedunia. Ditetapkan sejak 1982 yang disusun oleh Komite Tari dari International Theatre Institute atau ITI yang dibentuk oleh UNESCO. Peringatan Hari Tari ini juga bertepatan dengan ulang tahun Jean-Georges Nouvel, seorang penari Perancis sekaligus ballet master yang lahir pada 29 April 1727. Banyak yang tadi kita sudah bahas bersama Miss Maureen ya, dan kali ini kita akan cari tahu apa rencana Miss Maureen ke depannya. Dan seperti yang sudah Anda saksikan di awal ya,
ada kolaborasi antara Miss Maureen dan band pengiringnya yaitu Misteria. Kita sapa dulu ya. Selamat malam Misteria. Malam. Selamat malam. Ini asli Indonesia kan? Indonesia dong. Asli Indonesia. Oke, coba dikenalin dulu satu-satu. Ada siapa dari yang paling ujung deh mungkin? Saya personil buncit, Arif, gitaris. Oke, Mas Arif. Oke, saya Dime, vokal sama gitar. Oke, satunya Mas? Adoy dari Mas Adoy. drum. Ada di drum. Ada di drum, oke. Kalian bertiga kenal sama Miss Maureen sebelumnya atau baru ketemu sekarang enggak ya? Gimana awal kenalan sama Miss Maureen dan kemudian ada project ini lahirnya seperti apa? Lahirnya itu awalnya ada satu saudara yang Kamorin juga saudara juga, bagian dari saudara. Akhirnya kita di satu tempat, posisinya kita mau bikin ada lagu judulnya yang Sway itu. Akhirnya Kamorin ini datang dari USA, ada proyekan di Jumba. Kebenaran kami ini mengajak untuk ayo kita coba tari tradisional di lagu yang modern gitu. Akhirnya dikasih challenge lagi, suruh bikin lagu tentang Indonesia. Karena untuk mengangkat lagu Indonesia itu untuk sekalian dibawa ke sana juga sama Kamorin gitu. Jadi ada take and give, Kamorin membawa sesuatu dari sana dan dari sini pun membawa sesuatu juga untuk ke USA lagi gitu. Jadi intinya awalnya ketidaksengajaan di kolaborasi ini gitu. Oke, tapi kalau melihat genre musik dari Misteria sendiri, terus nyambungnya ke Jaipong, mungkin orang apa nih nyambungnya gitu kan? Siapa yang punya ide kemudian menggabungkan ini? Intinya berjalan begitu saja. Kemungkinan gimana Kamorin? Mungkin sesuatu tarian tradisional atau apapun dengan musik apapun masih bisa dikolaborasi kali ya? Masih bisa. Apa sih? Kita mau coba ini apa sih memperkenalkan kalau tarian daerah pun bisa dikolaborasi dengan musik yang lebih modern gitu. Ide kreatifnya berarti muncul begitu saja ya setelah Iya, kalian dari iseng-iseng. Oke. Nah, kemudian ada membentuk konsep seperti ini itu juga di cetusannya seperti apa awalnya? Baik lagi ke nama mungkin ngaruh juga ya Misteria gitu kan. Berjalan begitu saja buat kita musik itu apa ya? Kita sama-sama coba untuk biar bisa nyambung seperti itu dengan ya maksudnya gimana caranya supaya bisa nyambung gitu kan musik atau dari Miss Maureen tari gitu kan. Oke. Tadi berarti udah bikin lagu ya, lagu yang berhubungan dengan Indonesia untuk kemudian dikolaborasikan bersama Miss Maureen. Itu siapa yang bikin lagunya? Bareng-bareng. Kebetulan saya yang bikin lirik. Ya prosesnya lumayan ya karena baru pertama kali juga saya bikin lagu tentang Indonesia. Ada kesulitan tersendiri nggak sih kalau misalnya lagu cinta-cintaan kan banyak ya, tapi kalau lagu soal Indonesia tuh kayak harus ada Iya betul. Apa value-nya gitu ya? Iya semangatnya beda ya. Tetap saya pribadi juga benar-benar nyari referensi tentang lagu, kebanyakan band-band yang bikin lagu Indonesia itu seperti apa gitu. Jadi saya nyari referensi yang mungkin nggak mau sama ya. Berbeda gitu dari lirik ataupun dari musiknya. Kalau genre sendiri Misteria punya genre apa sebelumnya? Kalau genre sih lebih kita menamakannya funk plus alternatif ya. Jadi combine gitu. Jadi campuran, makanya
dari lagu-lagu sway itu yaitu aslinya dari Misteria, lagunya seperti itu ya, genrenya seperti itu. Kita di band nih memang genre musiknya berbeda gitu. Ada yang funk, ada yang Britpop, ada yang rock mungkin. Jadi sebisa kita buat nyatuin itunya ya lumayan PR juga sih, cuman dengan semangat kita gitu kan, bermain musik lagi gitu kan, dengan referensi yang ada ya akhirnya seperti ini. Okay. Misteria. Iya, sejak kapan Misteria dibentuk sebelumnya? Kalau lihat dari wajah-wajahnya kayaknya tahun-tahun kapan gitu ya? Oh. Beneran gini, kalau Misteria terbentuk ini saya ngeband sama Adim ini udah lama banget, udah tahun 2005. Cuma kita off, terus suatu waktu aku ngajakin dia untuk ngeband lagi, ya bareng lagi yuk. Sama siapa, berdua aja dah. Nah terus Adil lah pemain gitar sama basis. Jadi intinya tadi awalnya berdua doang gitu, berdua untuk jamming aja. Ternyata dengan jamming itu ada keseriusan, bikin satu lagu, dua lagu, lebih serius lagi setelah ketemu Kamorin ini. Yang ya makanya yang dibilang tadi Misteria itu ya nggak tahu ya Kamorin. Nggak ketebak ya. Misterius. Misterius. Jadi yang di jalan itu benar-benar misteri. Jadi kita hanya sekedar iseng doang berdua, akhirnya terbentuk sampai ketemu sama Kamorin, sampai akhirnya sampai sekarang ini berdiri benar-benar menciptakan lagu tentang Indonesia gitu. Tentang kita tinggal di Indonesia, kita ciptakan lagu itu. Nah itu nah kebenaran tanggal 18 kita pun mau bikin video klip di Keraton Kanoman sama Mama Pati Kodiron juga di sana. Nah di sana nanti kita buat untuk menaikkan Keraton Kanoman gitu, tentang budaya Cirebon gitu. Oke. Mungkin bisa di-spill liriknya sedikit Kak. Tadi kan maksudnya pakai musik gitu ya. Orang dengernya liriknya apa gitu. Detail liriknya yang Indonesia bangetnya apa? Jangan lupa lagi ya? Enggak ya? Insya Allah enggak. Lirik pertama tuh itu buat pribadi saya itu mungkin karena ngelihat keadaan Indonesia yang mungkin lagi nggak baik-baik saja ya. Bilangin loh. Ya. Di situ ada rasakanlah saat ini, terus saat kita bersama-sama Indonesia tuh takkan pernah mati kalau kita bersatu bersama gitu sih. Terus yang di bagian yang orasi itu tuh lebih menekankan supaya ayo kita bersama-sama ngebangun Indonesia yang lebih baik. Oke. Kalau dari segi apa ya idealisme sebagai anak band gitu kan, biasanya kalau anak band itu kan enggak lah, kita nggak mau lah yang collab sama tradisional, kayak kurang masuk nih sama genre kita. Nah kalau dari Misteria sendiri seperti apa sampai akhirnya memutuskan? Kalau dibilang musik kita sih dibilangnya ya pertama mungkin ya di Cirebon. Cuman untuk kesulitan juga ada karena kita juga combine ya lagu khususnya lagu Indonesiaku ya. Saya mereferensi bagaimana caranya musik funk alternatif plus Cirebonan gitu. Nah itu juga saya agak kekhawatiran takutnya tidak pas atau apa ya. Akhirnya jadi tidak bagus gitu. Nah dengan referensi banyak akhirnya saya coba-coba ya dengan lick-lick yang saya masukkan itu ya akhirnya menemukan ya mungkin nih ada benang merahnya gitu di lagu tersebut untuk Indonesia, budaya Cirebon juga masuk gitu. Nah itu emang agak rumit di situ ya. Tapi untuk genre-genre yang kita dengan teman-teman ini yang satu sama lain udah bisa klop gitu. Akhirnya wah ini nih yang kita temukan benang merahnya tuh dapatnya di genre ini gitu. Ya masing-masing mungkin punya idealis tersendiri, cuman akhirnya ngumpul ya akhirnya jadi suatu musik yang berbeda gitu aja sih. Untuk aransemen dan lain sebagainya itu ada unsur-unsur musik tradisionalnya Mas? Awalnya sih kita nggak sengaja yang di depan lagu Indonesia itu kan ada tarling tuh. Nah itu sebenarnya kita sepakat kayaknya kalau misalnya
dengan kita budaya di Cirebon ya, intinya kita kan band Cirebon nih. Saya pengen ya mereka-mereka itu saya berpikir wah kayaknya bagus nih kalau misalnya dikasih tarling gitu loh. Ya dari artis tarling di Cirebon cobain ya akhirnya sedikit kita latihan akhirnya ya udah dapat untuk intro di lagu Indonesia tersebut ya. Untuk kesulitan sih sebenarnya sih akhirnya nyambung sekarang sih udah nggak ada lagi sih sebenarnya itu. Awalnya aja mungkin aja, ya. Iya. Karena terbentuk kok lagu kita yang kayak gini mau disambungin sama tarling kayaknya nggak match gitu. Akhirnya dengan adanya Miss Maureen ya yang mau mengisi gini akhirnya tertantang kita nih untuk menjadikan lagu tersebut ya udahlah dibagusin aja sekalian gitu daripada setengah-setengah, akhirnya begitu kita semangatnya di situ. Oke. Iya. Jadi awalnya berarti ketemu Miss Maureen, punya ide konsep menggabungkan musik Misteria dengan tarian Miss Maureen, kemudian terciptalah lagu tadi apa judulnya? Indonesiaku. Iya. Nah, berapa lama proses bikin lagu sampai akhirnya jadi? Terus prosesnya seperti apa? Ada gontok-gontokan kah di antara kalian? Biasanya gitu ya, kalau ini nggak cocok lah kayaknya gitu-gitu. Atau mungkin ada campur tangan dari Miss Maureen sendiri untuk musiknya? Kalau musik sih kita sama Miss Maureen sih enggak ya. Jadi kita ini latihan sekali 2 kali ya. Itu jadi namanya lagu Indonesiaku yang masih belum sebenarnya masih kita ngeblank gitu. Kok ini mau diisi apa? Ini bagian ini part-partnya mau diisi apa? Akhirnya kita punya PR masing-masing nih setelah 2 kali latihan ya ketiga kali kita coba masuk studio lagi ya akhirnya yang kita PR-kan masuk akhirnya dapat ya. Nah yang bikin kita agak khawatir itu takutnya Miss Maureen ya dengan lagu kita yang Indonesia itu tidak match gitu. Akhirnya ya itu berpikir kayaknya dimasukin tarling aja lah atau lik-lik yang kayak budaya daerah gitu. Akhirnya itu kan agak ke Cirebonan sama ke Bali-Balian gitu. Seperti itu sebenarnya akhirnya enggak begitu lama sih. 2 minggu, 3 minggu ya kayaknya ya teman-teman. Langsung jadi lagunya. Iya itu. Sangat cepat sekali karena kita emang di ya bismillah lah. Jadi emang benar-benar Misteria ya udahlah hajar aja gitu loh. Semisteri, iya. semisteri Bu, Seperti semisteri pokoknya semisteri apapun, apa sih ya gini tuh ya. Ngeblank. Miss Maureen, pas pertama denger dikasih tahu demonya atau langsung lagunya waktu itu? Saat itu saya dikasih ininya apa sih dikasih demonya. Dikasih demonya dulu. Dikasih Gimana tuh demonya Miss pas dulu. dengerin? Udah kebayang mau tarinya seperti apa gitu? Saya ini tipikal yang kalau misalnya mau menciptakan sebuah tarian itu saya harus meresapi lagunya dulu. Jadi lagunya diputer sampai berulang-ulang jam-jaman gitu sampai tidur pun didengerin gitu. Dari situ jadi bisa masukinnya enaknya tarian gerakannya kayak gimana ya gitu loh. Dan kayaknya nggak sulit ya untuk Miss Maureen punya gambaran nanti tariannya seperti apa gitu ya. Agak PR juga sih sebenarnya. Oh gitu, ternyata begitu ya. Iya, soalnya kan belum pernah nih dikolaborasi dengan yang funk kayak gini gitu loh. Sebelumnya kan kolaborasinya sama tarian juga atau sama silat gitu kan. Jadi yang sama lagu dengan band dengan genrenya yang funk itu belum pernah. Jadi makanya ya terus diulang lagi gitu. Berarti tantangannya bukan dari Misteria aja ya, Iya, tapi Miss Maureen juga ngalamin itu iya. ternyata walaupun tariannya udah banyak, udah Iya. referensinya banyak, latihannya sering tetap aja ya Miss kalau udah collab sama yang baru begitu ya. Iya, maksudnya? untuk masukin ya, untuk matchingin supaya beatnya tuh sama. Soalnya kan kalau tarian daerah itu kadang sama musiknya tuh nggak match gitu. Musiknya kemana, tariannya kemana gitu kan. Tapi kan karena ini kan dikolaborasi dengan musik yang lebih modern. Jadi ya mau nggak mau tarian pun harus matching gitu. Oke, nggak ada personil Misteria rencana ikut nari sama Miss Maureen tadi kayak tadi? Ngibing dulu gitu. Oke, sebelum dengan Miss Maureen ada kolaborasi nggak sebelumnya sama musisi lain kah atau emang konsep ini baru kepikiran pas ketemu Miss Maureen aja? Nggak ada. Memang kita kolaborasi itu dengan adanya Kak Maureen baru kita tercipta dengan pengen membuat kolaborasi dengan sesuatu yang berbeda dari musik modern disatukan dengan tari tradisional, itu aja sih.
Oke. Tadi sempat di-spill juga kalau nanti bikin video klipnya di Keraton Kanoman. Ada alasan tersendiri? Ya pastinya kan selain mempromosikan budaya Cirebon ya. Iya. Ya, ada alasan khusus nggak kenapa Kanoman? Maksudnya kan keraton ada 3 nih ya di Cirebon. Karena mungkin ada kedekatan aja, kedekatan Oke. kita ada kedekatan sama Mama Pati Kodiron di sana di Kanoman. Nah, jadi kita masuknya yang lebih gampang. Mungkin kan kalau dengan kita tidak mempunyai hubungan emosional yang dekat, mungkin untuk masuk juga banyak proses gitu, karena itu kan Kanoman ya, maksudnya keraton kan sesuatu yang sakral. Kalau ada hubungan kedekatan yang dekat kan kita bisa sama individunya gitu. Itu aja sih. Itu untuk lagu Indonesiaku berarti? Indonesiaku. Oke, kapan rencananya proses video klipnya? Lusa tanggal 18 kita mulai tag buat video klip Indonesiaku. 18 insya Allah lancar semuanya, nggak hujan. Disarang dulu ya. Panggil siapa ya kalau di Cirebon ya biasanya? Bukan Mbak Rara yang pasti ya. Mudah-mudahan lancar. Amin, amin. Kita doakan lancar ya. Untuk konsepnya sendiri seperti apa dari Misteria? Mungkin kostumnya Indonesia banget, Cirebon banget atau gimana? Kostum mungkin seperti anak band seperti biasanya, cuman karena kita membawa Indonesiaku mungkin ada pernak-pernik. Ada unsur Indonesianya ya. Oke, Kanoman juga udah ada, itu udah unsur pastinya ya. Keraton Kanoman, iya benar. Oke deh, pendengar dan pemirsa RRI Net, nanti kita kembali lagi tetap di obrolan budaya RRI Cirebon. Masih dalam program obrolan budaya RRI Net dan masih bersama Gina, Miss Maureen dan juga Misteria di sini ya. Oke, berarti sekarang maksudnya fokus kegiatannya di Sanggar itu apa Miss? Yang di Sanggar yang Miss Maureen ini? Kebetulan studio saya ini bukan cuma untuk tarian daerah, jadi saya ngajar ini juga Zumba gitu, jadi ya mix aja. Belum ada project-project lainnya sih. Oke, nah untuk dukungan dari KBRI di Amerika sendiri seperti apa nih Miss untuk Sanggar Miss Maureen? Mereka udah recognize, tapi saya ini berusaha untuk lebih independen ya, nggak terlalu bergantung gitu loh. Kecuali kayak ada event-event yang besar, baru kita mengundang dari pihak embassy kayak Pak Ambasadornya gitu. Kalau untuk event-event biasa kerjaan jalan sendiri gitu. Tapi memang budayanya mungkin seperti itu ya Miss ya di sana atau bagaimana? Enggak juga sih, banyak juga organisasi-organisasi apa Indonesian community di sana tuh yang selalu bareng sama embassy gitu. Oke, kalau sekarang Miss Maureen untuk ke Cirebon ini untuk berapa lama Miss? 3 minggu. 3 minggu, ada tujuan tersendiri? Iya, karena ada beberapa project, ada acara Zumba event dan salah satunya dengan Misteria untuk bikin video klip. Oke, oh jadi nanti di video klip yang di Keraton juga Miss Maureen ikut serta. Oke, nah persiapannya apa Miss? Ada persiapan tertentu untuk ada di video klip Misteria? Yang pasti bawa baju daerah ya, berat. Ya. Berat, bawa dari sana? Bawa. Oh, aku kira tuh maksudnya udah pulang ke sini kan tersedia semua nih di Indonesia, tapi ternyata prepare dari sana ya Miss? Iya, prepare dari sana. Oke, mungkin ada yang berbeda sampai disiapin dari Amerika bawa ke sini? Ya kalau nyewa kan nanti kesian ya, bawa keringat gitu kan, kalau baju sendiri bawa keringat pun nggak apa-apa. Oke, berarti bikin ini kostumnya baru lagi bikin lagi ya? Kostumnya itu kita nggak desain sendiri tapi kita impor dari sini, jadi minta tolong orang untuk jahitin. Oke. Untuk Miss Maureen sendiri ini kan tinggal jauh di Amerika, tapi Miss Maureen memperhatikan gak sih budaya-budaya yang sekarang di Indonesia, mungkin yang lagi viral-viral gitu, Miss Maureen ngikutin nggak? Iya ngikutin. Yang saya sayangkan dengan tarian-tarian tradisional sekarang itu udah terlalu modern banget ya. Pakaiannya juga udah extremely modern. Jadi authenticity-nya agak-agak hilang gitu loh. Makanya kenapa saya suka buat tarian kostum sendiri, karena saya mau apalagi kayak tarian-tarian yang Jawa gitu, pokoknya batik harus ada.
gitu. Jadi tetap harus ada unsurnya ya? unsur. Iya, jadi kan soalnya kan itu kan gimana ya? Itu kan kebanggaan kita gitu loh. Jangan sampai hilang banget nanti dicuri Malaysia lagi. Sekarang kan K-pop ini nggak bisa dibendung ya Miss ya. Iya. Nah, tanggapan Miss Maureen seperti apa nih Miss? K-pop terus aja saya sendiri juga suka sama lagunya. Iya. Cuman kalau untuk yang apa sih gesture-gesturenya itu nggak terlalu ngikutin. Oke, berarti Faktor U. Dan ini Misteria berarti ini album pertama atau album pertama dan langsung ada kolaborasi ya? Oke. Berapa lagu di album pertama Misteria ini? Kita keluarin single dulu. Oh, keluarin single dulu. Indonesiaku dulu. Nah, setelah kalian berkolaborasi dengan Miss Maureen, ke depannya apakah akan ada rencana ikut ke Amerika kah, berkarir di sana ya kan? Mudah-mudahan. Atau gimana nih langkah dari Misteria sendiri, targetnya mungkin apa gitu? Targetnya kita jalanin aja, biarin semua misteri yang menjawab. Akan indah pada waktunya. Untuk proyek kedepannya dari Misteria sendiri apa? Lanjutin bikin single-single lain atau gimana? Ramadan mungkin ada satu masukan lagi, kita momentum Ramadan kita kan mau bikin lagu apa deh? Lagu tentang berserah kepada Masya Allah, religius ternyata ya. Kita mau bikin lagu religi. Bulan Oke, Ramadan oke. mungkin Di mau Ramadan. nyobain bikin lagu religi. Oke, kita tunggu pokoknya karya-karya dari Misteria dan boleh juga nanti kita tampilkan juga di RRI Net ya di kesempatan lain ya. Oke, Miss Maureen setelah nanti kembali ke Amerika, apa yang akan dilakukan di sana? Pastinya lebih lebih gencar untuk mempromosikan budaya dan juga ya memperkenalkan Misteria juga. Mudah-mudahan ada celah untuk masuk ke embassy di sana, jadi mungkin Misteria bisa diangkut, masukin koper. Miss Maureen, setelah nanti ke sana gitu ya kan, maksudnya ada hal yang nanti dibawa juga dari Cirebon. Apa yang pengen Miss Maureen nanti mungkin ajarkan, hal-hal baru yang diajarkan kepada murid-murid di Sanggar, ada nggak sih Miss kayak gitu? Spesifik untuk Cirebon sendiri atau gimana? Spesifik untuk Cirebon mungkin? Untuk Cirebon sendiri sih mungkin topengnya, karena kan tari topeng itu ini banget, unik banget di sana gitu. Tapi sebelumnya pernah diperkenalkan tari topeng itu, Miss? Pernah diperkenalkan, cuman kan saat itu kan masih belum ini banget ya tari. Saya tuh mau memperkenalkan ininya juga, bagaimana sih nari pakai topeng, kan panas itu. Iya, dan juga mau memperkenalkan cara bikin topengnya, karena kan ada dua macam ya. Topeng itu ada yang dibuat dari kayu, ada yang kayak dari plastik gitu loh. Bawa Bisa berarti dibikin. topeng ke sana Miss? Iya, bawa topeng sana. Oke. Sebenarnya kalau kesulitan untuk mengajar tari tradisional di sana tuh apa sih Miss? Maksudnya kan mereka sebenarnya antusias kan untuk mengikuti, untuk belajar hal yang baru. Tapi sebenarnya kesulitannya apa untuk dari Miss Maureen sendiri? Kesulitannya karena gini, setiap tarian itu, tarian dari different daerah gitu ya, teknik tangannya bagaimana, teknik kayak agem-agemnya gimana gitu, itu kan berbeda-beda, jadi itunya yang susah. Oke. Nah rencana ke depannya nih Miss ya, kalau di Amerika ini nih musim apa ini, musim apa berarti? Lagi winter. Nah kalau winter ini berarti nggak ada parade festival gitu Miss? Nggak ada. Biasanya musim Menggigil panas semua gitu ya? nanti. Musim panas berarti ya Miss ya? Spring biasanya, Spring mulai ya? spring Oke. karena cherry blossom ini biasanya awal-awal Maret gitu, pas abis Easter. Easter apa sih Easter? Oke. Apa sih Easter? Jangan nanya gini Miss, tolong. Oh iya Paskah ya. Iya. Kalau habis Paskah itu ada cherry blossom. Biasanya parade apa, festival apa yang paling banyak menampilkan budaya dari berbagai negara itu Miss? Ya cherry blossom. Itu oke. ini internasional, jadi semua negara tuh keluar dengan kebudayaan mereka masing-masing. Tapi yang paling menarik memang Indonesia ya, harusnya tuh kita tuh bangga gitu loh, soalnya kan kebudayaan kita tuh banyak banget, dari Sabang sampai Merauke itu kan, wih banyak banget.
Iya, Miss Maureen sendiri nih, apa mungkin yang ingin disampaikan untuk generasi muda di Indonesia? Kan sekarang kita nggak bisa pungkiri ya Miss ya, kebudayaan Korea datang, pokoknya kebudayaan-kebudayaan luar itu udah terlanjur masuk dan kita nggak bisa bendung ya Miss ya. Maksudnya untuk tetap anak muda Indonesia ini mencintai budaya Indonesia tuh harusnya kayak gimana? Jalan-jalan ke luar negeri kali ya. Gitu ya. Soalnya di sana itu lebih apa sih, karena banyak negara-negara tuh yang nggak begitu punya kebudayaan tarian-tarian tradisional gitu, itu mereka nggak punya pakaian-pakaian tradisional, mereka nggak punya gitu loh. Karena saya sendiri pengalaman pribadi saya sendiri juga kayak gitu. Saya kurang saya suka narinya tapi kurang bisa menghargai kebudayaan, value dari kebudayaan kita sendiri itu saya kurang menghargai. Tapi setelah saya pindah ke Amerika itu gimana ya, bangga banget gitu loh. Akhirnya ya jiwa narsis meronta-ronta. Oke deh. Miss Maureen, terima kasih banyak sudah Sama-sama. berkenan hadir di obrolan budaya. Semoga sukses selalu, sehat di sana di Amerika. Amin, ya. makasih. Bolehlah kapan-kapan ya Gina kalau ke Amerika. Boleh, ikut masih ada gitu. 1 koper kosong. Dan untuk Miss Teria juga thank you. Terima kasih banyak, sukses untuk albumnya. Semoga single religinya nanti keluar ya, meledak ya. Sukses juga Amin. untuk proses video klipnya nanti ya. Sekali lagi terima kasih juga untuk pemirsa dan pendengar RRI Net dimanapun berada yang sudah menyaksikan obrolan budaya malam hari ini. Dan demikianlah pendengar dan pemirsa RRI Net obrolan budaya produksi RRI Cirebon kali ini tentang From Jaipong to USA. Saya Gina Oktaviana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.